Aborsi yang kedua kali itu setelah saya punya anak dengan mantan suami. Kata jeleknya, saya dipelihara lah sama suami orang. Si bosnya DPO, saya juga jadi DPO karena saya disembunyikan. Kalau saya keluar, membeberkan semuanya, ya keluarga saya kena ancam. Jadi di tempat saya kerja itu ada bos, ada bandarnya, dan kita PR orang tengah. Tamu kalau ngambil barang tuh pasti sama PR. Maria Christina Kasim, PR Nightclub, terlibat peredaran narkoba jaringan internasional, DPO Batam, 4 kali aborsi. Untuk ukuran wanita, ini boleh dikatakan luar biasa. Sekarang bertobat dan aktif di FIAN, Forum Indonesia Anti Narkoba. Maria, apa kabar? Baik. Baik. Luar biasa. Luar biasa. Boleh sedikit perkenalan nggak buat teman-teman? Oh ya, kenalkan saya Maria Christine Kasim, nama aslinya Christine Kasim, nama Maria itu nama baptis. Saya single parents, anak 18 tahun. Sekarang menjalani hubungan dengan seseorang, ya doakan ya, semoga lancar dan bisa married lagi. Oh, gimana ceritanya lo kalau lo bisa menjadi seorang PR nightclub dan terlibat dalam peredaran narkoba ini? Jadi ceritanya saya itu dari broken home, keluarga broken home. Mencari kasih sayang di mana-mana, ya kan, karena nggak dapat kasih sayang dari orang tua. Akhirnya saya memilih menikah supaya mendapatkan kasih sayang dari suami. Ternyata salah pilih orang. Akhirnya pisah dan saya masuk ke dunia perjudian dulu sih awalnya. Perjudian dulu. Ya, perjudian, kemudian diangkat menjadi PR. Nah, dari diangkat jadi PR ini, namanya kita kerja PR kan mengurusin tamu-tamu, ya, otomatis. Jadi tiap hari itu berhubungan dengan narkoba. Nah, di tempat saya kerja itu ada bos, ada bandarnya, dan kita PR orang tengah. Tamu kalau ngambil barang tuh pasti sama PR. Oh begitu, makanya bisa terlibat. Jadi terlibat di dalamnya. Makin berjalan saya menikmati. Ya namanya narkoba ya, menikmati uangnya, kan. Iya, uangnya, happy-nya, kerja dapat uang, akhirnya ya terjerumus. Udah kerja dapat uang, happy lagi. Aduh. Kerjaan yang enak sebenarnya. Oke, terus gimana kok ceritanya bisa menjadi DPO Batam? Waduh, ini kayaknya luar biasa sekali nih apa Ya ini. karena gini, salah satu anak buah di bos saya, pengedarnya, menawarkan ke orang, ternyata orang tersebut intel. Oh. Nah kebetulan saya PR, orang kepercayaan bos. Nah dia mencari bos, dengan langsung cari bos kan nggak ketemu tuh. Biasa kan pasti kan ditanyakan orang terdekat bos yang bisa dihubungi siapa. Saya disebut. Si bosnya DPO, saya juga jadi DPO karena saya disembunyikan. Oh begitu Ya, ceritanya. kalau saya keluar membeberkan semuanya, ya keluarga saya kena ancam. Jadi bukan elunya ya Bukan. sebenarnya yang diinin, tapi bos. Bos. Aku dari pindah dari Batam, naik dari Batam itu tengah malam ya, saya ke Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang naik boat, terus saya naik ferry lagi ke Dumai, dari Dumai naik bus ke Medan. Waktu itu aku masih umur 27. Saya harus DPO jadi buronan beberapa 5 tahun ya. Kalau menurut ukuran wanita, nah kalau dari segi pandang lelaki, apalagi gue ya, ini lu lebih gangster dari gue, men. Ukuran wanita, waduh, wow banget kan. Oke, nah sekarang gimana ceritanya nih bisa sampai aborsi 4 kali? Subur gua. Ya itu ya. Jadi karena saya kurang kasih sayang dari orang tua kan, saya mencari di luar, ya kan. Saya mengenal narkoba umur 15 tahun, kemudian kena rokok. Saya umur 17 itu pernah masuk Salemba, ketangkap 24 linting ganja. Setelah keluar masih terus jalanin dan akhirnya punya pacar, hamil, aborsi. Ya nggak mungkin saya melahirkan di umur 18 karena belum siap kan. Oke. Nah itu pertama kali. Jadi ini dengan pacar sendiri ya? Ya pacar. Oke, karena kan kalau kita lihat di sini kan, wah kesannya lu seperti seorang seks addict ya, emang seks addict, tapi bukan jualan. Ini dengan pacar sendiri ya. Biasanya nih, Mat, kalau orang yang sudah mengalami aborsi sekali aja,
ya kalau sekali aja nih, itu otomatis dia akan mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, lu ini sampai 4 kali. Awal karena Lu harus ikut rekor muri aborsi, men. awal 18 tahun aborsi itu karena masih ABG kan nggak ngerti. Saya biasa aja sebenarnya. Aborsi yang kedua kali itu setelah saya punya anak dengan mantan suami, saya kan kata jeleknya saya dipelihara lah sama suami orang. Hamil, nggak mungkin dong melahirkan anak dengan suami orang gitu kan. Terus karena aku cinta sama dia, ya udah, namanya cewek wanita tahu dong kalau udah cinta apapun diberikan. Kedua kali, ketiga kali, terus yang keempat kali ketahuan istrinya bunuh diri. Saya mundur. Istrinya bunuh diri karena tahu hubungan kalian? Iya. Wow, men, luar biasa. Dia bunuh diri tapi nggak mati, hanya dia pentokin kepalanya ke tembok, terus dibawa ke Singapura berobat. Oh, berarti dia nggak mati? Nggak mati. Bunuh diri dong. Ya bunuh diri. Tujuan dia bunuh diri tapi tertolong. Tujuannya bunuh diri tapi tertolong. Tapi lu sebagai seorang perempuan, gimana lu mengalahkan gangguan mental lu? Biasa orang seperti itu kan pasti udah, waduh, gimana ya? Depresi gua. Depresi. Ya pelampiasannya narkoba. Ya pakai nyabu. Berapa lama pakai? Aku kenal sabu tuh dari 18 tahun. Kok lu nggak kenal gue sih pada waktu itu? Oh, gue di Amerika. Jangan kenal. Justru kenalnya sekarang setelah kita baik dong. Jangan sama-sama gangster. Aduh, jadi mafia beneran. Kenapa saya bisa sampai hancur-hancur begini? Itu ada ceritanya juga sih. Selain saya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, waktu kecil saya pernah dilecehkan juga. Nah, ini dia. Kenapa seorang bisa menjadi, ya contoh ya, sorry ya, dari segi pandang gua, ya sangat menyukai seks atau mungkin seorang seks addict karena ya, nah ini nih yang gua cari dari tadi, karena pernah dilecehkan juga. Jadi ini dampak untuk kedepannya. Oke, boleh diceritakan? Jadi gini, waktu saya kecil itu SD deh, kayaknya aku masih SD ya. Teman papa kan sering datang karena papa tuh suka mabuk-mabuk, suka beler, suka pakai Panadol, Rohypnol gitu kan. Jadi teman papa tuh sering datang. Jadi waktu kecil itu kan saya nggak ngerti kalau saya diraba-raba, di ini saya nggak ngerti kalau saya tuh dilecehkan. Jadi saya menikmati aja karena nggak ngerti kan waktu masih kecil kan. Nah, diraba-raba. Iya, itu terulang beberapa kali saya ngalamin kayak gitu. Saya tahu saya dilecehkan itu setelah saya mendengar berita apa sih yang anak kecil dilecehkan sama orang dewasa apa namanya? Iya, itu. Okay. Nah, setelah itu saya baru ngerti, oh ternyata dulu tuh saya dilecehkan. Nah, dari situlah dari 18 tahun saya mengenal seks. Jadi saya merasa, oh ternyata seks itu memang indah. Ya emang indah sih. Ngaku juga. Emang nikmat dari semua perbuatan lu. Dampak apa yang lu rasakan saat ini? Jangankan dari saat ini ya. Dari tahun 2012 bulan 11 saya itu pernah operasi usus 3 kali karena pendarahan. Saya stres, depresi karena tinggal serumah dengan keluarga. Saya dengan anaknya berdua kan. Jadi ya gimana sih namanya orang yang gagal dalam kehidupan, terus pemakai labil. Jadi saya waktu itu minum obat campur-campur ya, ada sanak, ada arsigan, semacam-macam dah. Pokoknya itu total 12 biji dan membuat aku error, pendarahan. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit. Terus saya antara sadar dan tidak sadar, pokoknya paginya saya bangun tidur itu udah dimasuki ke ruang operasi. Gue denger lu juga pernah ini ya, operasi apa? Kanker rahim. Angkat rahim. Ya itu salah satu juga. Itu kalau angkat rahim mungkin karena selain narkoba, mungkin karena itu ya seks tadi ya. Oke. Ya, dampak lah itu boleh dikatakan ya. Dampaknya karena kan saya dengan suami orang bukan satu aja. Setelah saya putus yang satu, berganti lagi dengan yang lain, tetap suami orang. Ya itu karena kenapa saya cari suami orang? Karena suami orang sayang sama kita. Biaya dicukupin, kita disayang. Kita menyukai suami orang tuh bisa nyandu loh. Karena mereka juga satu mungkin secara finansial sudah mapan, secara
Nah, pemikiran juga sudah dewasa dan bisa mengertiin lu lah. Iya. Intinya mereka mengertiin lu karena ya timbal baliknya juga ada sih. Iya, dia mendapatkan kenikmatan, saya mendapatkan biayanya. Oke, I see. Terus ada dampak apa lagi mungkin kesehatan? Saraf. Oh ya, saraf nih. Kenapa? Gue denger baru dari rumah sakit ya? Nah iya ini, baru selesai suntik. Jadi mungkin bisa di zoom kalau kelihatan mungkin bekas-bekas suntikan kelihatan nggak? Bekas suntikannya ya? Iya. Oke. Itu saraf. Jadi yang terganggu itu saraf ketujuh. Ada saraf ketujuh? Iya. Yang gue tahu langit ketujuh. Ini saraf ketujuh. Satu muka. Jadi saraf ketujuh itu yang mengontrol saraf-saraf di sekitar mata sini, pipi, dan ke mulut. Jadi saraf itu ya efek dari gini. Ada orang make ekstasi misalkan ya inek ya atau sabu, tapi dia untuk happy, dilepaskan kan. Kalau saya kan pakai karena kerja, jadi saya nggak pernah namanya make terus gue happy nggak ada. Gue kerja. Enak memang enak, tapi make bukan karena ini cara enaknya, tapi karena tuntutan pekerjaan. Tuntutan kerja. Jadi karena kebanyakan ya, aku dari 18 tahun loh. Kenal inek dari 16 tahun, kenal ganja 15 tahun, kenal sabu 18 tahun. Ya hitung aja, aku bertobatnya tahun 2013. Gue bisa nggak bayangin sih, gue aja kalau make ini satu macam. Lalu make ini bisa sampai 5 dimensi. Iya, belum koket ya. Tapi gak heran sih dampak yang lu rasakan juga lebih berat dari gue saat ini ya kalau menurut gue. Iya. Penyakitku banyak banget. Lantas apa yang membawa lu kepada titik pertobatan? Ya karena kanker rahim itu, maksudnya hari Sabtu waktu itu ketika itu aku udah pendarahan sebenarnya, tapi aku masih maksa nyabu, inek, terus pendarahannya terus-terusan. Besoknya parah kan aku kan, udah nggak bisa bangun kan. Tapi seperti ada bisikan, aku harus ke gereja. Nah, ketika saya ke gereja, sampai di pintu gereja tuh aku pingsan. Aku jalan kaki dari rumah ke gereja tuh sekitar ya mungkin 5 menit lah ya. Karena denger bisikan itu? Iya. Wow. Jadi aku jalan kaki ke gereja, aku di depan pintu gereja pingsan. Begitu aku disadarkan, aku ditanya, mau bertobat ikut Tuhan Yesus atau masih tetap mau di dunia lama? Kalau aku nggak bertobat, berarti aku memilih mati kan. Nah akhirnya aku memilih, oke, saya bertobat, saya komitmen bahwa saya akan meninggalkan dunia hidup aku kan. Oke, jadi disitulah ya. Di situ terjadi mujizat. Pertobatan lu dan terjadi mujizat. Iya, pendarahanku berhenti. Wow, serius? Serius. Bisa sampai berhenti pendarahan? Berhenti, tapi aku tetap ke dokter. Aku tanya, iya. Kenapa? Kok aku bisa begini? Dan ternyata diperiksa, yaitu kanker rahim. Sempet punya pikiran nggak ingin balik lagi ke dunia seperti itu? Atau mungkin sempat punya pikiran pakai narkoba pas lu lagi ya stres atau dapat masalah? Oh ada, nggak bisa bohong, itu darah kan, ke darah kita kan. Jadi kadang kalau sekarang dengar orang cerita nyabu gini-gini, gua sih udah nggak sakit perut ya, udah nggak mules lagi, udah aman lah. Gimana cara mengatasinya? Buru-buru ini baca firman Tuhan, dengar lagu rohani, doa. Teman, lu cari teman nggak? Mungkin share cerita ke teman. Kalau udah nggak kuat, kalau aku udah bener-bener nggak kuat mentok, aku nyari teman sahabat aku. Okay. Ada. Kalau masih bisa aku handle, aku nggak handle cerita sendiri ya. Iya, handle sendiri. Kadang-kadang kita butuh teman untuk cerita. Itu juga membantu untuk ya mengurangi kita punya beban apa ataupun ya masalah lu itu. Apapun masalah lu. Kalau mentok sih memang harus diceritakan. Kalau enggak, apalagi kita mantan begini ya, itu nggak bisa bohong. Sugestinya tuh berat, datang pasti. Sekarang lu ngapain aja? Aku sekarang aktif di FIAN, Forum Indonesia Anti Narkoba. Kenapa saya mau join ya di satu organisasi yang saya tidak mengerti sebenarnya? Aku nggak pengen orang-orang, ya baik wanita, baik pria, apalagi anak-anak ABG sekarang itu mengalami hal yang sama seperti saya. Karena saya joinnya kan di Bali, FIAN yang di Bali. Karena di Bali itu ternyata narkobanya ngeri. Ngeri. Ada yang ngelem, apa sih? Ibon. Kokain banyak di Bali. Bule. Iya, makanya saya join begitu untuk ya menyelamatkan generasi berikutnya lah. Saya nggak pengen lah orang-orang maksudnya
anak-anak ABG mengenal narkoba, terus ngalamin kayak saya, aborsi lah, kena kanker rahim lah, pendarahan lah, kena saraf dan sebagainya. Itu sangat menyiksa, menderita banget aku. Jadi sekarang ingin give back ya. Ini sebegitu. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Yes. Wih, canggih. Wah, emang Itu tujuanku. hebat luar Kalau biasa. kalau saya nggak diselamatkan Tuhan di pendarahan yang 2012 itu ketika itu saya udah hampir mati loh, udah hampir lewat. Jadi nadi aku udah melemah, darah aku udah sisa 6 atau 5 ya. Dan aku dioperasi yang kedua kali itu karena ada kebocoran usus itu tanpa bius. Wih, sakit dong. Luar biasa sakitnya. Wah, berarti lu perempuan wanita yang kuat ya. Aku ditangkapin suster tuh berapa orang ya, tanganku, mukaku, kakiku ditangkapin, aku harus dijahit tanpa bius karena nggak boleh bius lagi. Darahku udah turun terus, udah denyut nadi udah melemah terus. Kalau bius bisa lewat aku. Luar biasa, ini satu cerita yang benar-benar mengagumkan. Sim, ada nggak pesan buat terutama nih khususnya generasi muda yang wanita? Mungkin makan ada di luar, apalagi dengan ekonomi Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia banyak mungkin yang mau juga mencoba untuk menjadi seorang PR atau kerja di tempat-tempat seperti itu. Ada pesan nggak? Kalau bisa jangan kerja malam. Jangan kerja malam. Carilah kerja yang lebih benar. Walaupun kita butuh uang, banyak jalan menuju Roma. Atau kerjaan gue juga boleh lah. Terus senang lo kalau dikerjain sama wanita. Apalagi menjual diri ya. Sorry ya, maaf ya. Karena kenapa? Ganti-ganti pasangan itu ujung-ujungnya kita akan mengalami ya kanker rahim kah, kanker ovarium kah, vagina kah, itu pasti akan kena one day. Belum AIDS. Ya itu kalau yang nggak jaga kebersihan itu paling parah udah. Janganlah coba-coba pakai narkoba. Mungkin tidak semua orang akan ngalamin kayak aku penyakit saraf. Tapi yang pasti itu akan ngalamin itu loh, emosi yang labil. Emosinya nggak bisa stabil, walaupun udah nggak pakai pun tetap akan labil, curigaan terus. Ada pesan buat ibu-ibu atau para orang tua yang sedang menonton? Satu ya, jangan pernah membiarkan anak kita merasa tidak punya tempat atau tidak punya posisi di rumah. Maksudnya? Kalau anaknya cuma satu kan kita pasti care, sayang. Kalau yang ini untuk anaknya banyak ya, ada 2, 3, 4. Karena orang tua yang namanya dia bilang saya sayang anak saya secara adil, itu bohong. Jadi maksudnya gimana? Pasti ada satu yang paling disayang, ada satu yang kurang diperhatian. Orang tua melihat anaknya saya ini nggak usah diatur lagi, nggak usah diperhatiin, dia bisa ngerjain apa-apa sendiri. Tapi pikiran anak tuh berbeda. Pikiran anak tuh, oh mama nggak sayang saya, papa nggak sayang saya nggak pernah dipedulikan. Akhirnya dia mencari di luar. Kalau bisa sih antara orang tua dan anak itu ada komunikasi. Harus dijelaskan kok bahwa mama bukan nggak sayang loh, mama itu sayang tapi karena kamu lebih dewasa, bisa mandiri, bisa ngatur diri sendiri, jadi mama fokusnya ke anak-anak yang nggak bisa mandiri. Itu harus diomongkan. Kalau enggak, anak ini akan merasa aku nggak disayang kok, ya udah aku cari di luar aja. Apalagi orang tua yang suka membawa teman-temannya datang ke rumah, tolong diperhatikan anaknya. Jangan sampai yang seperti yang saya alami, karena papa saya sibuk beler, mama saya juga nggak tahu aku main sama teman papa, tapi ternyata aku ya digeraba-raba, digrebekin gitu kan. Tapi kan kesannya main, anak-anak kan ngertinya main. Iya. Padahal itu udah pelecehan. Itu Thank you banget mau berbagi, mau terbuka. Gue yakin yang menonton ini pasti akan sangat diberkati, baik muda atau dewasa, karena untuk bisa memiliki satu pengalaman hidup seperti itu melalui proses yang luar biasa, gue yakin dan percaya pasti ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya. Amin. Menyelamatkan untuk diselamatkan. Amin. Tim, sebelum kita tutup, gue mau nanya, lu suka teh gak? Suka dong. Minum teh suka ya? Suka. Nah, kalau begitu gue ada teh hitam kesehatan dari Blast Tea untuk lo. Karena saking care-nya, ini bagus sekali nih untuk detox, mengobati berbagai jenis penyakit, diabetes, kanker, lah, pokoknya banyak banget. Gue lihat sendiri aja di Google, aku nggak percaya. Nah, dari Blast Tea. Thank you. Bagus juga buat mengobati saraf. Gangguan saraf. Gangguan saraf. Gue salah terus ngomongnya. Bagus untuk Thank you mengobati ya. gangguan saraf. Oke, semoga tambah sehat ya.
ya. Sampai jumpa di Michael Howard School of Life next episode.